Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini ya masih di garis dan sudut ya. Terus kali ini ya kita akan coba ngebahas tentang hubungan sudut-sudut pada garis sejajar. Hubungan sudut-sudut pada garis sejajar. Coba perhatikan gambar 7.40 berikut, yakni gambar lintasan kereta api dan modelnya. Jadi di sini ada gambar lintasan rel kereta api, yang mana dua garis berwarna hijau yang merupakan dua segmen garis sejajar. Ya, jadi yang warna hijau ini sejajar ya. Kita sebut garis K dan garis L. Dipotong oleh garis M, ya kan? Pada sehingga membentuk 8 sudut. Nah, jadi dia akan dipotong oleh garis M akan membentuk 8 sudut. Oke, nah ini modelnya ya. Dipotong garis M sehingga sudut yang terbentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini juga garis K dan L merupakan dua garis sejajar dipotong oleh satu garis M. Selanjutnya, nah di sini sudut-sudut yang terbentuk. Nah dari model tadi itu kita bisa membuat sudut-sudutnya. Sudut-sudut luar ya. Di sini ada sudut-sudut luar. Sudut-sudut luar itu ada sudut 1, sudut 2, sudut 7, sudut 8. Nah, jadi ini 1, 2, 7, 8 ini termasuk sudut luar. Ya, sudut luar itu 1, 2, 7, 8. Ya, karena dia berada di luar. Oke. Seterusnya ada sudut-sudut dalam. Ya, jadi dari sini itu sudut-sudut dalam itu ada 3, ada 4, ada 5 dan ada 6. Nah, itu untuk sudut dalamnya. Nah, terus ada lagi sudut-sudut dalam berseberangan. Nah, selain sudut dalam ada juga sudut-sudut dalam yang berseberangan. Nah, sudut-sudut dalam yang berseberangan itu ada 3 dan 5 ya. 3 dan 5 ini sudut dalam berseberangan karena dipisahkan oleh garis M. Nah, ada lagi itu 4 dan 6 ya, 4 dan 6 ya. Sekali lagi ini sudut dalam berseberangan ya karena dipisahkan oleh garis M. Terus ada lagi sudut-sudut luar berseberangan ya. Sudut-sudut luar berseberangan itu ada 1 dan 7 ya. Terus ada 2 dan 8. 1 dan 7 ya, 2 dan 8. Nah, jadi ini sudut luar yang berseberangan. Terus ada lagi, yaitu sudut-sudut dalam sepihak. Nah, sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak itu ada 3 dan 6. Ya, kita lihat ini 3 dan 6 itu sepihak. Ya, jadi masih dalam satu. Kalau ini kita buat kotak, ya, berarti dia masih ada dalam satu kotak. Ya, atau dia masih sepihak. Terus ada lagi 4 dan 5 ya, jadi 4 dan 5 ini masih sudut dalam sepihak. Nah, lanjut. Terus ada sudut-sudut berhadapan. Nah, selain sudut sepihak ada juga sudut yang berhadapan, yaitu 1 dan 5 ya. Jadi 1 dan 5 ya, sudut-sudut berhadapan ini berhadapan. Terus 3 dan 7 ya, 3 dan 7 ini juga berhadapan. Jadi menghadapnya sama ya, sama menghadapnya. Kalau ini menghadapnya ke bawah ya, 1 dan 5 ini ke bawah, dan kalau yang 3 ini ke atas ya. Jadi berhadapan. Oke, ada lagi 2 dan 6 dan 4 dan 8 ya. Jadi ada 2 dan 6 ya, ini ada 2 ya dan 6, terus 4 dan 8. Nah, jadi ini saling berhadapan. Baik, kita ke contoh. Nah, di sini ada sudut 3x kuadrat dan di sini ada 60 derajat. Oke. Dari gambar di samping ya, tentukan nilai x-nya. Nah, jadi kita akan mencari nilai x ya dari 3x ini berapa. Oke, untuk penyelesaiannya di sini 3x plus 60 sama dengan 180 ya. Jadi ini 3x ya plus 60 jika dijumlahkan itu 180, berarti dia sudutnya sudut pelurus
Oke. 3x sama dengan 180, berarti 180 dikurang 60 ya. Jadi yang tadinya plus kita pindah ruas menjadi min ya. Menjadi min, jadi pengurangan 180 dikurang 60 itu 120 ya. Terus x-nya berarti 120 dibagi dengan 3 yaitu 40. Nah, jadi nilai x sama dengan 40 kuadrat. Contoh berikutnya, nah di sini juga ada sudut 120 derajat, ya ada 4x plus 40 derajat. Ya berarti nilai x-nya berapa? Nah, dari gambar di samping tentukan nilai x-nya. Oke, untuk penyelesaiannya berarti 4x plus 40 sama dengan 120 ya. 4x plus ya 40 ya kan sama dengan 120. Oke. Berarti 4x sama dengan 120 dikurang 40 ya. Ini 40-nya sekali lagi pindah ruas ya. Atau kita gabungkan yang ada variabel dan tidak ada variabel ya. Kalau ini yang ada variabelnya hanya 4x sedangkan 40 tidak ada, 120 tidak ada, berarti 40-nya kita pindahkan ruas. Oke, 120 dikurang 40 yaitu 80 ya. Jadi nilai x-nya 20, berarti 80 dibagi 4 yaitu 20. Oke, jadi nilai x sama dengan 20 derajat. Nah, oke, kita ke contoh lagi ya. Kita banyakkan contoh aja. Nah, di sini ada garis L, ada garis K dan garis M ya, yang membentuk sudut 3x plus 15 ya, derajat dan 75 derajat. Oke. Berarti pada gambar di samping tentukan nilai x-nya. Berarti nilai x dari 3x ini berapa? Oke, 3x plus 15 ya, 3x plus 15 itu sama dengan 75 ya, sama dengan 75. Berarti 3x sama dengan 75 dikurang 15 ya. Tadi di sini plus, kalau di sini min berarti nanti di sini akan menjadi plus ya, karena ini pindah ruas. Oke. Nah, berarti untuk 3x sama dengan 60. 75 dikurang 15 itu 60. 60 dibagi 3 berarti 20. X-nya 20. Jadi nilai x sama dengan 20 derajat. Baik, kita ke contoh berikutnya ya. Nah, di sini ada gambar. Nah, dari gambar di samping tentukan nilai x-nya. Nah, caranya masih sama ya, yaitu 3x plus 60 sama dengan 120. Dimana 3x sama dengan 120 dikurangi 60 ya, jadi pindah ruas lagi 60 nya, yang mana 3x sama dengan 60 karena 120 dikurang 60 itu 60 ya, berarti 60 dibagi 3 yaitu 20. Jadi nilai x sama dengan 20 derajat. Oke. Lanjut ke contoh berikutnya. Jika sudut A sama dengan 2/5 sudut B ya, nah, maka hitunglah yang A besar sudut A dan besar sudut B jika keduanya saling berpelurus. Nah, terus yang B selisih ya, besar sudut A dan besar sudut B jika kedua sudut saling berpenyiku. Jadi yang A ini berpelurus dan yang B itu berpenyiku. Oke, untuk penyelesaiannya, yang A besar sudut A dan besar sudut B jika keduanya saling berpelurus. Nah, jika sudut A ditambah sudut B ya, karena ini berpelurus berarti sama dengan 180 derajat ya kan. Nah, berarti 2/5A yaitu besar sudut B ditambah 5/5 besar sudut B sama dengan 180. Terus 2 ya ditambah 5 itu 7 ya, penyebutnya masih sama yaitu 5. Berarti 7/5 besar sudut B sama dengan 180. Besar sudut B sama dengan 180 ya dikali 5/7. Berarti 180 kali 5 dibagi 7 ya. 180 kali 5 itu 900 dibagi 7 sehingga mendapatkan 128,57 derajat.
Nah, ini untuk besar sudut B-nya. Oke, maka besar sudut A sama dengan 180 dikurang 128,57 derajat. Ya, sehingga besar sudut A-nya itu 51,43 derajat. Nah, sekarang yang B. Selisih besar sudut A dan besar sudut B jika kedua sudut saling berpenyiku. Nah, kita ingat yang berpenyiku berarti dia memakai sudut 90 derajat. Oke, jika besar sudut A ditambah besar sudut B sama dengan 90, maka 2/5 besar sudut B ditambah 5/5 besar sudut B sama dengan 90 derajat. Nah, kita jumlahkan lagi berarti 7/5 besar sudut B sama dengan 90 derajat. Besar sudut B sama dengan 90 derajat dikali dengan 5/7. Ya, berarti 90 kali 5 itu 450 dibagi dengan 7 itu hasilnya 64,27 derajat. Besar sudut A sama dengan 90 derajat dikurang 64,29 derajat. Nah, jadi besar sudut A sama dengan 25,71 derajat. Oke, mungkin sampai di sini ya pertemuan kita kali ini tentang sudut-sudut ya pada garis sejajar. Mudah-mudahan ya bermanfaat. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.